다 동료들이야. 지니. 要是你们国的你们的呀，别， 안주 Hari 소소난게 ini adalah merupakan hari ke-9 dari 꼬박하게 pengajaran musim panas. Saya ingin menyampaikan salam untuk para biksu-biksuni dari semua wihara, pusat-pusat dharma dan teman-teman sedharma dari timur ke barat di dunia ini. Dan juga teman-teman relatif yang terutama yang berada di Tibet. Saya ingin menyampaikan salam hangat saya untuk Anda semuanya. Ini adalah pengajaran yang harus saya sampaikan kemarin. Dan kita jadi ini agak complicated, rumit, jadi saya harus mempersiapkannya dengan jauh lebih baik. Dan sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan tempo hari, saya pikir saya akan berbicara tentang Buddhisme agak terlalu cepat, agak cepat, karena banyak orang mengharapkan itu. Mengharapkan saya segera membicarakan hal ini. Dan saya berpikir-pikir harus masuk ke topik itu segera mungkin, dan untuk alasan inilah maka saya tidak sanggup untuk memberikan pengajaran kemarin dan mohon maaf untuk itu. Jadi hari ini seperti yang sudah saya jelaskan tempo hari, tradisi dari 6 cabang Weda semuanya muncul dari Weda, Brahmana, dan Upanisha. Dan ini saya akan memperkenalkan mereka secara singkat di sini. Selama era filsafat, pertama-tama terdapat sutra. Dan itu adalah perkembangan daripada Brahmana. Kemudian terdapat 6 darsana ataupun 6 sekolah ortodoks Hindu yang berkembang dari Upanisha. Umumnya terdapat banyak sekali pandangan yang berkembang pada era tersebut. Dan alasan utama untuk munculnya pandangan ataupun filosofi yang demikian subur adalah Upanisha, pandangan yang muncul di Upanisha itu hanya mencatat ide-ide yang muncul pada orang-orang tertentu, dan itu juga terdiri dari fragmen-fragmen. Dan itu bukanlah teks yang komplit. Dan oleh sebab itu, dari 6 darsana ini, dan ketika Samkhya ini muncul, barulah dan kemudian sekolah-sekolah lain muncul. Dan itu baru muncul setelah sekolah aliran Samkhya muncul. Jadi apa yang mereka lakukan penelitian, yaitu antara batin dan juga objek, hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa rencana kita, apa yang perlu kita rencanakan untuk masa depan kita. Dan inilah topik-topik yang mereka melakukan penelitian secara detail.
Jadi eh, Samkhya adalah merupakan aliran filsafat utama yang mempunyai semua hal-hal secara komplit, dan oleh sebab itu yang belakang muncul itu banyak sekali dipengaruhi oleh aliran daripada Samkhya ini. Dan kemudian kita akan mulai dari Samkhya, dan yang terakhir dari 6 darsana ini adalah Vedanta. Karena semua tradisi itu untuk meneliti makna dan Vedanta itu juga muncul untuk bersaing dengan Samkhya, dan ini adalah hal-hal yang perlu kita sangat tertarik di dalamnya, dan kita hendaknya mempunyai ketertarikan untuk meneliti sekolah ataupun aliran-aliran ini. Dan khusus yang menyatakan bahwa Brahma itu sendiri adalah tidak benar. Karena Vedanta mempunyai pandangan atau filsafat tentang ketidakterpisahan Brahma dan diri, maka banyak sekali jumlah besar orang-orang yang tertarik di dalamnya dan memuji-mujinya. Dan karena itulah sejumlah besar tradisi filsafat berkembang di India, dan karenanya India memimpin dunia dalam mencapai tingkat tinggi dalam penyebaran filsafat. Dan bukan hanya di dalam 6 ajaran atau aliran filsafat ini saja, juga terdapat banyak sekali aliran-aliran yang muncul. Contohnya, terdapat satu sutra yang diterjemahkan ke dalam Cina ataupun yang disebut sebagai Sutra Wanita Kesatria yang sangat terkenal di dalam bahasa Cina atau di Cina, tidak sedemikian terkenal di Tibet. Namun, ia menceritakan tentang ada 62 aliran filsafat yang berpandangan beda. Demikian juga di dalam teks dalam Tripitaka, di dalam salah satu teksnya dikatakan terdapat 96 pandangan. Pandangan di sana pada saat pandangan saat itu yang ini dianggap dipertahankan terus-menerus hingga pada saat ini. Salah satu yang dipertahankan dan kita mempunyai teksnya yang telah dilestarikan dari 6 darsana ini. Dan di 6 salah satu 6 darsana ini salah satunya adalah yang paling mempesona, dan inilah filosofi dari Samkhya. Dan itulah sebabnya pandangan filsafat Samkhya ini sangat khusus. Jadi keenam aliran filsafat ini kebanyakan semua ditulis dalam gaya sutra. Jadi kata-kata dalam sutra itu dibuat mudah dan juga sangat singkat sekali. Dan oleh sebab itu, bila mana Anda membaca teksnya akarnya dan tidak ada komentarnya, maka akan sangat sulit untuk memahaminya karena kata-katanya cukup ringkas. Dan kenapa teks itu dalam ke-6 darsana itu ditulis dalam bentuk sutra adalah supaya siswa itu mudah untuk menghafalnya dan mengingatnya. Dan itulah sebabnya kenapa mereka menulisnya dalam gaya sutra. Karena itu dia menulisnya dalam gaya stanza, dalam bait per bait, dan juga dalam bentuk yang sangat singkat sekali. Kalau misalnya ditulis dalam wujud prosa, maka akan sulit sekali untuk menghafal atau mengingatnya. Jadi, di antara
sekitar abad ke-6 sebelum Masehi terjadi revolusi besar dalam pemikiran, dalam filsafat di seluruh dunia. Seperti misal filsafat Pythagoras di Yunani dan juga Persia, seperti Zoroaster dan Konghucu di Cina, dan Rishi di India, Kapila yang menemukan sekolah Samkhya, dan juga demikian juga Buddha dan semuanya muncul di sekitar era yang sama. Ya, jadi mungkin di antara 1-2 abad itu. Jadi satu muncul lainnya. Jadi selama periode ini. Jadi abad ke-6, ke-5, 7, abad ke-5 dan ke-6 itu, abad ke-6 dan ke-5 itu sebelum Masehi adalah zaman berkembangnya filsafat dan revolusi besar dalam pemikiran. Dan secara umum, ketika kita berbicara tentang filsafat di dunia, terdapat banyak sekali filsafat-filsafat yang berbeda. Walaupun terdapat sedemikian banyak filsafat, namun secara fundamental, dasar pertanyaan mereka yang teliti secara fundamental adalah sama. Bila mana kita berpikir tentang ajaran dasar daripada filsafat itu adalah seperti pertanyaan, siapa saya? Dari mana saya berasal? Kemana saya akan pergi? Jadi orang-orang bertanya, siapa saya? Dari mana saya berasal? Jadi ini adalah perasaan yang muncul di dalam ini. Jadi ada perasaan tentang saya dan dari mana saya berasal dan dari mana usul asal saya dan kemana saya akan pergi. Apa yang akan terjadi pada diri saya? Inilah yang menjadi pertanyaan di dalam diri mereka. Jadi ketika kita berbicara tentang filsafat, maka kita akan selalu mempunyai pertanyaan dan keraguan, maka ada filsafat. Bila mana tidak ada pertanyaan dan keraguan, maka tidak mungkin akan muncul filsafat. Yang pertanyaan kedua adalah, apa hubungan antara objek dan batin? Apa hubungannya antara hal-hal eksternal dan batin yang secara internal? Dan hal-hal yang dapat kita lihat. Dan juga batin yang tidak dapat kita lihat namun dapat kita rasakan. Dua hal ini. Dan juga hal-hal ataupun fenomena lain yang melampaui kedua hal ini. Pertanyaan berikutnya adalah bukan tentang diri kita lagi. Lalu apa itu dunia ini? Bagaimana dunia ini ada? Begitu kita melihat dengan mata. Kita hanya melihat hal-hal yang kita lihat, objek yang kita lihat, tapi kita tidak berpikir apa-apa. Jadi, sesungguhnya, apa universal lebih besar daripada yang dapat kita lihat? Apakah terdapat seorang pencipta yang menciptakan keseluruhan alam semesta luas ini? Dan dunia ini berubah juga, bukan? Matahari terbit dan kemudian matahari tenggelam. Perubahan 4 musim, lalu siapa yang membuat perubahan-perubahan ini terjadi? Itu adalah merupakan pertanyaan berikutnya. Dan pertanyaan berikutnya atau keempat adalah, bila mana terdapat seorang pencipta dunia ini ataupun yang menciptakan dunia ini, lalu bagaimana wujud pencipta itu? Apakah manusia atau Tuhan atau dewa? Apa makhluk ini persisnya? Apa karakternya? Dan adapun alasannya untuk ini adalah bila mana kita melihat di dunia ini banyak sekali ketimbangan. Ada orang yang kaya sekali, ada yang sangat miskin sekali. Ada yang terlahir, sejak lahir mereka sudah memiliki segala kondisi yang baik. Ada yang sejak lahir sudah tidak memiliki kondisi yang mendukung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa orang bisa dalam situasi ini? Kenapa orang bisa dalam situasi ini? Nah, itulah cara lain yang berpikir. Cara lain berpikir. Kalau kita berpikir tentang pencipta dunia, maka kita bertanya lagi, apakah ia welas asih atau tidak?
Tentu juga kita bertanya wujudnya, apakah wujudnya seperti manusia, apakah ya wujudnya seperti dewa yang tidak mempunyai wujud sesungguhnya, yang kasat mata. Pertanyaan berikutnya adalah, dari mana datangnya kesalahan ini? Jadi ini adalah pertanyaan tentang kebenaran, kebajikan, dan tidak bajikan. Dari mana asal-usulnya kesalahan ini? Demikian juga, bagaimana kisah mencapai kebahagiaan abadi? Apakah terdapat suatu tempat yang dapat kita kunjungi untuk mendapatkan kebahagiaan abadi? Jadi ini terdapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan demikian yang muncul. Jadi, bila mana kita meringkaskan pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat, kira-kira adalah yang seperti itu. Jadi saya meringkaskannya supaya Anda mudah memahaminya. Oh, mungkin saya akan berbicara tentang ini dulu, lebih bagus. Secara umum, ketika kita berbicara secara filsafat dan sejarah dan filsafat India, kita tidak berbicara tentang filsafat dunia, tapi berbicara tentang filsafat India. Apa yang mereka katakan adalah filsafat-filsafat yang menghormati sastra Weda adalah disebut sebagai Astika. Jadi mereka juga menyebut orang aliran menghormati sastra Weda ini sebagai aliran ortodoks. Dan filsafat yang tidak menerima Weda disebut sebagai Nastika ataupun dianggap sebagai pandangan salah, pandangan negatif. Jadi di antara itu dianggap ortodoks inilah yang lebih baik, dan ada 6 filosofi ini dan yang dikenal dengan 6 darsana ataupun 6 aliran Hindu ortodoks. Jadi tradisi dari 6 darsana ini dan yang tidak ortodoks, lalu bagaimana pembedaannya ataupun cara mendistinguishnya di antara kedua ini? Tentu saja banyak sekali cara untuk menjawab pertanyaan ini, tetapi pada saat itu menggunakan teks mereka jadi mereka mengambil teks Weda sebagai penelitian, dan itu adalah yang terbaik. Dan kemudian juga terdapat seorang Mardava Acharya, seorang India kuno di masa kuno, dan beliau itu kemungkinan adalah seorang guru besar di abad ke-14, dan ia menulis satu teks yang berjudul Ringkasan Semua Pandangan atau Sarva Darsana Samgraha. Dan di sini ia menjelaskan tentang filosofi 16 aliran pada waktu itu dengan sangat rinci sekali. Dan ia sendiri, penulis sendiri itu adalah merupakan dari Vedanta. Dan ia berbicara juga, membicarakan tentang perbedaan daripada filsafat itu dengan Vedanta.
Jadi ia mengambil pandangan dari sekolah alirannya sebagai dasarnya. Jadi ada satu list yang di sini yang paling atas itu adalah yang paling jauh dari yang di atas itu yang paling jauh dari Weda, dari yang bawah itu yang paling dekat. Jadi yang pertama adalah Lokayata, itu adalah yang paling jauh dari Weda, dan yang kedua adalah Buddhis, dan seterusnya Jain, terdapat ajaran Jain adalah sekolah yoga. Dan saya tidak melis Vedanta di sini, adapun alasannya adalah yang menulis ini adalah Vedanta di sini. Jadi apa yang paling dekat dengan pandangan origin kia, pandangan samkhya. Jadi inilah cara Vedanta memandang aliran-aliran lain di India saat itu. Dan cara mereka mempertimbangkan cara atau harmoni di antara pandangan mereka dan pandangan yang lainnya dapat dipahami dengan melihat list ini. Jadi waktu filsafat ini berkembang, itu adalah sama seperti perkembangan daripada revolusi pemandangan daripada orang-orang. Jadi ini adalah sama seperti orang mulai mereformasi ritual, menetapkan hukum, dan menemukan tata bahasa dan sebagainya. Dan mereka juga meneliti secara mendalam tentang geometri sampai pada inti geometri, seperti yang saya sebutkan tempo hari, dan juga sedemikian matematika, dan demikian juga khususnya pemikiran filsafat berkembang sedemikian jauh sehingga banyak sekali filsafat berkembang, dan sejauh karena berkembang demikian juga sehingga filsafat Buddhisme pun dapat muncul dan berkembang. Dan karena lingkungan demikianlah ini, maka agama Buddha itu bisa berkembang dan bisa mencapai titik yang sangat tinggi sekali. Karena lingkungan inilah demikianlah baru bisa memasukkan pandangan yang sejauh ini. Bila mana tidak mempunyai pandangan lingkungan yang demikian ini, maka akan sulit sekali agama Buddha berkembang di India. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat katakanlah ya khusus sekali. Karena terdapat banyak sekali filsafat dari non-Buddhis atau Hindu dan juga cara pemikiran yang besar, dan karena inilah maka Buddhisme dapat berkembang dan berkembang dengan sangat jauh sekali. Dan karena ia berkembang dan muncul dalam lingkungan demikian di India. Dan bila kita berpikir tentang alasannya, kita harus bersyukur untuk pada kemunculnya kali halnya ketika kita berpikir tentang teks filosofis ini, itu adalah merupakan pencapaian yang sangat tinggi sekali daripada para pemikir India yang ditinggalkan untuk dunia ini, dan terutamanya adalah Samkhya yang didirikan oleh Rishi Kapila seperti
leluhur dari semuanya, dan juga Buddhisme yang didirikan oleh Sang Buddha Sakyamuni, nah, yang berkembang dan muncul berkembang sedemikian 따바지 besar, dan 야기 banyak sekali perubahan-perubahan terjadi karenanya. Jadi dua aliran filsafat ini adalah seperti contoh yang paling menonjol dalam, ataupun contoh yang menonjol dalam sejarah India pada periode tersebut. Saya akan berikutnya ingin memperkenalkan masing-masing daripada 6 masing-masing darsana ini. Bila mana saya harus masuk ke dalam detail, maka itu akan sangat panjang sekali. Mungkin akan memerlukan beberapa hari. Jadi saya hanya berbicara karena ini adalah non-Buddhis. Saya hanya memberikan sedikit latar belakang sejarah dan juga pengenalan singkatnya saja, atau yang hal-hal yang utamanya saja. Dan saya tidak berencana untuk membicara secara mendalam tentang isinya, dan bila mana saya punya kesempatan di masa yang akan datang, mungkin saja boleh kita bicarakan. Dan saya juga harus memerlukan waktu untuk meneliti lebih jauh untuk memberikan ajaran-ajaran tentang filsafat ini. Jadi pada hari ini saya hanya akan memberikan latar belakang sejarah daripada ini sekolah ortodoks ini. Yang pertama dari ini adalah aliran Samkhya ataupun sekolah Samkhya. Di antara semua tradisi filosofis India, Samkhya dikenal sebagai yang tertua. Bukan itu saja, mungkin di seluruh dunia, Samkhya ini dianggap sebagai salah satu tradisi yang paling awal. Ya, ini adalah mungkin saya rasa ini cocok untuk mengatakan demikian. Dan kata Samkhya ini muncul di dalam Upanishad. Dan bahkan sebelum Samkhya tradisi Samkhya muncul, bahkan kata ini sudah muncul. Sudah barang tentu banyak cara untuk menjelaskan tentang nama tersebut, tetapi kata aslinya dari kata Samkhya itu adalah menghitung. Jadi salah satu di antara cendekiawan yang meneliti aliran Samkhya ini adalah yang paling terkenal adalah paling berpengaruh adalah seorang cendekiawan Jerman yang bernama Karl Barth. Apa yang ia jelaskan adalah bahwa kenapa ini disebut Samkhya ataupun aliran menghitung atau sekolah Samkhya, karena semua fenomena yang dapat diketahui termasuk dalam hitungan dua konsisten asli dan yang lainnya adalah 20 sifat. Jadi karena segala sesuatunya itu termasuk hitungan, sehingga aliran lain menertawakan mereka, semuanya menghitung, dan itulah sebabnya mereka memberikan namanya Samkhya ataupun menghitung. Itulah asal-usul nama aliran ini. Lalu siapa pendiri daripada sekolah Samkhya atau aliran Samkhya ini? Pendiri dari Samkhya ini umumnya yang diterima adalah sebagai Risi Kapila. Jadi Kapila itu arti disebut Kapila karena kepalanya kayak agak kuning gitu, maka disebut sebagai Kapila. Dan muridnya adalah Asuri, dan Asuri mempunyai seorang murid yang bernama Pancasika. Tentunya banyak sekali murid-murid dan guru dan sebagainya, namun inilah yang dianggap yang terbaik.
Namun, sangat sulit sekali untuk mengetahui betapa pentingnya mereka dalam pengembangan tradisi Samkhya itu, karena mereka tidak meninggalkan jejak di belakang. Namun, orang-orang di kemudian hari memiliki keyakinan dan penghormatan yang besar kepada Resi, sama seperti halnya seorang dewa. Penghormatan yang demikian ini tidak terjadi pada pendiri sekolah lainnya, tetapi hal ini terjadi pada Rishi Kapila. Ya, ia dianggap sebagai dewa ataupun makhluk yang agung. Alasan utama kenapa orang mempunyai cinta kasih dan welas kasih sayang demikian besar untuk Kapila adalah karena di dalam sejarah ia sudah lama sekali mendirikan sistem ini. Dan karena inilah maka ia dianggap sangat penting sekali. Jadi Kapila ini juga sangat terkenal bahkan 1 abad sebelum Sang Buddha muncul. Jadi dalam satu perspektif ia adalah seorang pemikir atau ahli logika. Dan ia adalah di antara pendiri daripada filsafat di masa yang sangat kuno sekali. Itulah sebabnya ia dihormati demikian. Namun bagaimanapun juga ia tidak memiliki banyak murid yang benar-benar menjunjung tinggi tradisinya, sehingga filsafatnya tetap bertahan sebagai filsafat, tidak berkembang menjadi agama. Mungkin kita menganggap filsafat dan agama tidak berbeda, tetapi tetap saja terdapat perbedaan. Contohnya adalah dalam agama Buddha, dalam Tibetan kita juga mengenal ada 4 aliran filsafat seperti aliran Madhya. Tetapi di dalam non-Buddhis itu tidak berkembang menjadi Buddhis seperti ajaran agama Buddhis yang ada filsafat dan juga ada dan berkembang menjadi agama. Nah, sama seperti Samkhya, walaupun ia adalah aliran sangat kuno sekali, ia tidak berubah menjadi agama. Yang berikutnya adalah saya akan berbicara tentang teks-teks fundamental daripada aliran Samkhya. Keenam, darsana ataupun sekolah ortodoks itu mempunyai teks-teks dasar dan semua itu ditulis dalam wujud sutra, yaitu dalam sansa bait. Tetapi untuk Samkhya terdapat sutra Samkhya, tetapi terdapat banyak sekali debat-debat apakah itu dapat dianggap sebagai teks akar. Kita akan berbicara itu di kemudian nanti. Dan di dalam Samkhya, teks yang paling penting adalah ayat-ayat tentang Samkhya atau Samkhya Karika. Samkhya Karika ini ditulis oleh Ishwara Krishna. Namanya adalah Ishwara Krishna. Dan ia ditulis oleh Ishwara Krishna mungkin pada abad ke-5 atau ke-4 Masehi, sebelum Masehi, abad ke-5 ke abad ke-4 sebelum Masehi. Samkhya Sutra secara tradisi dikatakan ditulis oleh pendirinya, yaitu Rishi Kapila, demikian yang sering dikatakan, tetapi orang yang menelitinya berdebat apakah Samkhya Sutra ini ditulis oleh Rishi Kapila atau bukan. Karena alasannya adalah karena tidak ada teks ini di awal pembicaraan tentang hal ini di dalam awal santra. Jadi
Bila mana ia ditulis oleh Kapila, maka pasti ada diskusi tentang teks ini atau ada kutipan ini, tetapi tidak ada hal itu terjadi. Dan di alasan kedua adalah di dalam Sutra Samkhya itu juga ada pengaruh Vedanta di dalamnya dan terdapat pengaruh Vedanta di dalamnya. Dan untuk alasan itulah bahwa mereka menyatakan bahwa teks ini mungkin ditulis oleh seorang anggota dari aliran Vedanta antara abad ke-9 dan abad ke-14. Inilah yang disampaikan oleh para cendekiawan. Itulah nama cendekiawannya, seorang cendekiawan, Karbet, yang menyatakan bahwa Samkhya Sutra awalnya ditulis mungkin tidak lebih awal dari tahun 1380 dan tidak lebih akhir dari tahun 1450. Jadi ia mengidentifikasi masa inilah Samkhya Sutra itu ditulis. Dan untuk alasan inilah bahwa ia meragukan bahwa sutra ini ditulis oleh Kapila. Dan dikatakan komentar terpenting adalah ayat Samkhya di India. Tetapi saya tidak punya waktu untuk membaca namanya dan saya akan tinggalkan itu saja. Di dalam Cina ada teks yang disebut 70 syair emas yang juga adalah merupakan teks Samkhya yang ditulis diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin oleh Guru Yagda Tempa atau Guru Yan Wensi. Jadi ia adalah seorang biksu Korea. Jadi selama dinasti Tang, jadi ia adalah Guru Wensi menulis komentar tentang jadi dalam abad 7 inilah ia menerjemahkan 70 syair emas itu ke dalam bahasa Cina dan banyak sekali alasan kenapa ia disebut demikian, namun saya saat ini tidak perlu untuk menjelaskan hal ini. Dan terdapat debat apakah 70 syair emas ini adalah sama dengan ayat Samkhya yang ditulis oleh Iswara. Masih jadi perdebatan. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang paham atau prinsipnya, tidak mendetail. Jadi pada dasarnya Samkhya adalah sistem dualis atau pandangan dualisme. Jadi semua fenomena berasal dari dua konstituen dasar. Jadi apa itu? Yang pertama adalah orang atau purusa. Purusa atau orang. Atau ini juga dikenal sebagai diri. Adalah kognisi atau sang yang mengetahui atau konsumer. Konstituen yang lain adalah sifat dasar utama ataupun sifat asli. Jadi itu adalah sifat dasar utama. Jadi menjelaskannya secara sederhana, satu adalah kognitif, satu adalah konstituen kognitif, satu adalah konstituen material. Jadi demikianlah dua hal yang kalau dijelaskan secara sederhana. Dan ia mempunyai 3 kualitas dan 20 manifestasi dan sebagainya. Jadi terdapat banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan dan harus meneliti banyak, dan tetapi di sini kita tidak akan berbicara banyak tentang hal ini pada kesempatan ini. Bila saya
saya berbicara singkat, mungkin banyak bisa pahami. Kalau saya berbicara banyak, tidak akan cukup banyak waktu. Kalau saya singkat, maka mungkin sulit untuk dimengerti. Kalau saya berbicara panjang lebar, tidak cukup banyak waktu. Jadi pada dasarnya terdapat dua konstituen. Yang satu adalah purusa atau diri, yang sebagai yang mengetahui atau kognitif, dan juga yang satu lagi adalah sifat dasar utama ataupun yang disebut sebagai material. Jadi semua fenomena itu berasal daripada sifat dasar utama ini. Jadi tidak akan masuk ke detailnya karena akan sangat sulit bagi Anda untuk memahaminya. Dan yang kedua adalah sekolah yoga. Sekolah yoga ini Samkhya adalah aliran yang ateis yang mengatakan sama sekali tidak ada deity, dewa, tidak ada penciptanya. Jadi mereka mengatakan tidak ada bisa membuktikan bahwa terdapat ada Tuhan pencipta di dunia ini. Karena pandangan inilah maka banyak yang tidak mendukung pandangan Samkhya ini. Karena pada saat itu banyak sekali orang menganggap terdapat Tuhan dan menganggap Tuhan dewa itu sangat penting sekali. Karena hal inilah maka mereka tidak mendukung posisi daripada Samkhya ini. Untuk merektifai daripada kesalahan ini, maka filosofi yoga ini muncul. Sekolah yoga ini kalau kita melihat dari perspektif yang lain, ya artinya untuk menembus kesalahan daripada pandangan ini, maka filosofi yoga ini muncul. Untuk menjelaskannya dari perspektif lain, selain menegakkan prinsip daripada Samkhya ataupun paham Samkhya sebagai tambahan, mereka juga mengatakan bahwa terdapat dewa tertinggi ataupun Ishwara dan mereka juga menambahkan beberapa aspek dan praktik rahasia persepsi yoga. Jadi pada dasarnya dalam hal filsafat sekolah yoga ini ia mengambil sekolah Samkhya sebagai dasarnya dan kemudian tambahkan sedikit praktik yoga ke dalamnya. Untuk alasan itulah, maka ia bukan aliran filsafat yang membedakan daripada Samkhya. Jadi hanya mungkin kita katakan saja ia adalah merupakan aliran teistik daripada Samkhya atau aliran Samkhya mempercayai adanya Tuhan ataupun dewa. Jadi ketika kita berbicara makna daripada kata yoga itu saudara, yoga ini muncul juga pada Upanishad. Untuk alasan ini kita dapat katakan bahwa praktik daripada yoga ini sudah muncul dan sudah muncul sebelum ini dan berkembang secara bertahap. Dan demikian juga ketika kita berbicara dalam Mahabharata, mungkin saja aliran yoga ini sudah ada sejak zamannya ini, atau ditulis setelah tradisi yang muncul. Namun para peneliti yang mendalilkan bahwa tradisi yoga yang bersifat filosofis ini baru muncul setelah tulisan dari Rishi Patanjali. Karena alasannya ia menulis sutra yoga. Karena setelah itulah maka sekolah yoga dengan filsafat komplitnya muncul. Jadi ketika kita berbicara tentang era dari Patanjali, tentu saja itu menjadi satu masalah yang besar di India. Jadi ketika kita berbicara hal ini India kuno, sangat sulit sekali karena tidak ada catatan untuk. Tetapi banyak peneliti mengatakan dan cari cara dari penelitian mereka bahwa mereka
dapat menuliskan bahwa pada abad keempat muncul seorang guru penulis besar Panini, bukan seorang yang menulis tata bahasa beberapa hari yang lalu, tempo hari. Terdapat komentar atas tulisan ini yang disebut Mahadyazam, dan komentar ini ditulis oleh Risi Patanjali ini. Jadi melihat daripada komentar ini, kita dapat katakan Patanjali mungkin saja adalah seorang penulis abad ke-1 Masehi. Namun juga ada orang yang meragukan apakah Patanjali yang menulis komentar dari tulisan Grama Panini. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Sutra Yoga tidak ditulis oleh seorang penulis tunggal, tetapi menyusun fragmen-fragmen Sutra Yoga yang dikumpul oleh banyak yoga selama sedemikian banyak tahun. Dan itu mungkin sekitar zaman Nagarjuna, yaitu abad 1 atau abad kedua, barulah teks itu terampungkan. Ada juga cendekiawan yang mengatakan bahwa Sutra Yoga dan penulisnya muncul sekitar abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi. Banyak sekali preposisi halen karena tidak ada sejarah tentang ini. Ketika kita meneliti, semuanya tidak jelas, dan oleh sebab itu para cendekiawan ini muncul dengan berbagai hipotesanya. Secara umum, Yoga Sutra itu ada dalam 4 bab. Dan keempat bab itu, bab pertama adalah Samadhi Pada atau bab tentang Samadhi. Yang kedua adalah Sadhana Pada, bab tentang latihan. Vibhuti, bab tentang kekuatan. Dan yang keempat adalah Kaivalya Pada atau bab tentang isolasi. Isolasi di sini artinya adalah pembebasan. Jadi Samkhya mengatakan pembebasan itu ilasa. Karena purisa itu ketika terpisah daripada sifat dasar, maka ia akan mencapai pembebasan. Dan itulah sebabnya kenapa disebut sebagai isolasi ataupun pembebasan. Dan di Samadhi Pada adalah mengajarkan tentang latihan atau praktik daripada Samadhi. Jadi Samadhi ini adalah ketika kita mengurangi gerakan daripada batin. Jadi ini adalah sama seperti satu tingkatan batin yang kita latih. Untuk dapat mengurangi gerakan batin ini, maka kita harus berlatih secara terus-menerus dan menjadikan ia sebagai kebiasaan. Jadi itu tidak akan terjadi pada satu ketika saja. Di selain daripada itu, kita juga harus mempunyai keyakinan pada Iswara. Barulah dengan demikian, maka pengalaman yoga yang unggul itu bisa muncul. Dan kemudian terdapat sadhana pada atau bab latihan. Jadi yang mengembang, jadi di sini banyak sekali cara-cara latihan yang dapat dilakukan. Dan diajarkan bahwa terdapat 8 metode dan diantaranya tiga hal, yaitu Dharani, Dhyani, dan Samadhi. Terakhir adalah inti daripada latihan yoga ini, dan bila mana ketiganya bersama-sama itu kita capai, maka kita akan dapat mencapai kekuatan clairvoyant, dan kita akan mencapai kebebasan daripada ikatan daripada kelahiran dan kematian, dan kita akan mencapai ke pembebasan tertinggi. Inilah yang diajarkan. Dan bab tentang berikutnya, Vibhuti, adalah tentang clairvoyance. Jadi ini kita bercerita
segala situasi seperti mengetahui masa lalu dan masa depan, mendengar suara ke segala arah, mengetahui situasi dunia, mampu berkomunikasi dengan dewa dan roh, mampu untuk berjalan di atas air atau udara, mendapatkan banyak kekuatan super, kekuatan lainnya, dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu untuk membicarakannya secara detail, tetapi pada dasarnya yoga praktek itu berbeda dengan samkhya dalam hal praktek, tetapi dalam filsafat itu adalah sama dengan samkhya. Jadi selama waktu perkembangan yoga ini sangat dekat terkait dengan samkhya. Dan presentasi samkhya itu adalah 25 yang dapat diketahui tanpa perubahan apapun dari samkhya. Sableya, ane nejobe karasana. Wongju Shenbu, Ishwara di Wongju Shenbu yaba. Tetapi di sini atas dasar itu, meskipun samkhya mengakui tidak terdapat Tuhan atau ateis, namun di aliran yoga menegaskan bahwa ada dewa, Ishwara. Jadi dan karena samkhya tidak mempercayai adanya Tuhan, maka dia disebut sebagai niriswara samkhya, dan yoga yang mempunyai atau mengakui Tuhan, dewa, itu disebut seswara samkhya. Dalam Tibetan ada Samkhya School yang percaya Tuhan dan tidak Tuhan, tetapi mereka tidak berbicara tentang yoga. Mungkin perbedaannya hanya karena ini sedemikian sedikit dan tidak menyebut yoga school. Dia cuma sebut Samkhya School yang bertuhan dan Samkhya School yang tidak bertuhan. Jadi hanya di yoga school yang menyatakan bahwa terdapat ada Tuhan selain diri atau perusa dan sifat dasar, dan hubungan antara Tuhan dan diri atau perusa itu adalah bahwa Tuhan itu adalah seperti misalnya semesta dan diri itu adalah seperti individu dan sebagainya. Namun saya tidak akan membicarakan banyak hal ini. Jadi secara singkat, aliran yoga menyatukan pemahaman atau prinsip-prinsip samkhya dan mengambil kepercayaan tentang adanya Tuhan dan menggabungkannya menjadi satu. Jadi inilah menjadi kualitas khas aliran daripada yoga. Jadi karena ia muncul pada masa orang Indo-Arya, jadi juga punya presentasi daripada logika, mempunyai logika samkhya, dan juga penyajian tentang adanya Tuhan, maka orang-orang merasa ini adalah luar biasa dan mengikuti daripada sekolah yoga ini. Tetapi apa yang sangat mengecewakan adalah orang-orang di saat itu menjadi semakin, katakanlah, tahyul. Seperti misalnya di dalam tantra, orang-orang sudah mulai tertarik dalam mantra, seperti misalnya jadi praktek mantra saat itu hanya untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan ini, jadi bukan untuk kehidupan berikutnya. Jadi mereka sangat tertarik dalam mempraktekkan mantra, dan pada awalnya sekolah mantra ini tidak begitu penting, tetapi kemudian mereka terpedaya dengan mantra ini. Jadi mereka mulai memberikan pengorbanan, dan semuanya memberikan pengorbanan binatang dan sebagainya, dan terjadi pengorbanan yang sangat kejam sekali. Dan karena terjadi banyak sekali pengorbanan ini, maka sekolah ini menjadi kehilangan kehormatannya dan ia boleh dikatakan mundur. Jadi awalnya yoga ini berkembang sangat cepat, maka di akhir juga ia mundur ataupun menurun dengan sangat cepat sekali. Dan itulah sebabnya maka ia tidak dapat berkembang dan bertahan untuk waktu yang lama.
Saya rasa saat ini kita akan beristirahat selama 30 menit. Yang ketiga dari 6 sekolah ortodoks tersebut adalah sekolah Nyaya. Terdapat pengejahan yang berbeda tentang hal ini. Jadi ini adalah sekolah yang mengembangkan penyajian logika dan validitas. Jadi ia adalah merupakan pendahulu tradisi daripada penyajian logika dan validitas ini sehingga disebut sebagai Nyaya atau ahli logika. Jadi dalam bahasa Sanskerta, ia disebut sebagai Nyaya Widya atau pengetahuan logis. Jadi di dalam bahasa Tibet itu hanya disingkat sebagai Rigpa Chenpa. Demikian dikatakan. Dan pendiri dari sekolah Nyaya ini secara tradisi dikatakan sebagai Rishi Gautama. Gautama dan dengan Akshapada kadang-kadang dikatakan sebagai orang yang sama, kadang-kadang dikatakan sebagai yang berbeda. Ada orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang sama, ada yang mengatakan ini adalah sama, ada yang mengatakan tidak sama. Jadi secara umum di antara orang-orang bijak kuno terdapat 3 orang terkenal yang bernama Gautama. Yang pertama adalah orang yang menyusun sutra sastra. Yang kedua adalah pendiri dari sekolah Nyaya ini. Dan yang ketiga adalah Sambuddha Bhagavan, juga disebut sebagai Gautama. Jadi ketika kita menggunakan nama ini, maka penting untuk mengetahui siapa yang kita maksudkan di sini. Jadi karena Gautama tidak semata-mata berarti Buddha atau guru kita. Karena Gautama yang menetapkan sistem dalil logika, maka namanya sangat terkenal di kalangan cendekiawan Buddhis. Bila mana Anda bertanya-tanya kapan waktu hidupnya, sekali lagi kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak tahu. Orang India tidak mempunyai ketertarikan dalam hal tanggal sejarah dan sebagainya. Jadi ketika ditanya kapan lahir, kapan seseorang meninggal, itu tidak ada yang bisa jelaskan. Tetapi para cendekiawan meneliti dan mengatakan mereka memperkirakan mungkin ia hidup antara masa kira-kira 150 sampai 50 sebelum Masehi. Sama halnya khususnya terdapat risalah oleh Nagarjuna yang disebut Tenunan Halus, yang mana ia mencantumkan masing-masing dari 16 poin sutra dan membantahnya. Jadi dari sini kita dapat mengatakan bahwa Gautama apakah lebih awal dari Nagarjuna ataupun sejaman dengan Nagarjuna. Jadi apa teks dasar atau teks fundamental dari sekolah Nyaya ini? Apa yang dikenali sebagai teks dasar, yaitu teks yang disebut Nyaya Sutra. Nyaya Sutra inilah yang dianggap paling penting. Nyaya Sutra ini secara tradisi dikatakan ditulis oleh Gautama. Ia memiliki 538 bait dan 5 buku.
Dan komentar paling awal tentang Sutra Nyaya adalah komentar tentang Sutra Nyana atau Nyaya Sutra dari abad kelima. Abad kelima ya. Terdapat seorang cendekiawan yang bernama Watsyayana. Jadi komentar tentang Sutra Nyana. Jadi ini adalah merupakan komentar paling awal. Jadi mungkin saja ia adalah satu generasi lebih dahulu dari Dignaga dan mungkin saja sejaman dengan Vasubandhu. Jadi teks tentang teks logika ini muncul dari sini dan kemudian secara bertahap muncul di kalangan Buddhis. Jadi setelah abad ke-5, tradisi logi dan validitas juga muncul di dalam agama Buddha dan juga dan hal ini terutama karena pengaruh dari Dignaga dan Dharma Kirti. Jadi kedua ini menyusun pernyataan sebelumnya tentang validitas dan menulis komentar tentang validitas sehingga mereka dikenal sebagai ahli validitas selanjutnya. Dan posisi dari Nyaya itu berbeda dari posisi Nyana sebelumnya yang memiliki pengaruh besar pada validitas logika Dignaga dan Dharma Kirti. Dan secara khusus yang lebih terkenal daripada Dharma Kirti adalah Dharma Tora yang menulis komentar tentang menegaskan keabsahan dari Dharma Kirti yang menyebabkan tradisi Nyaya berubah. Dan karena inilah maka logika mereka menjadi lebih sesuai dengan agama Buddha. Dengan logika agama Buddha. Dampak terbesar dari Gautama adalah pembentukan sistem yang lengkap melalui 16 kategori. Pembentukan sistem yang lengkap melalui 16 kategori ini adalah hal baru dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kedemikianan daripada hakikat sejati dan inilah ia melakukan penyajian ini. Jadi ciri paling khas dari Nyana adalah penyajian validitas. Alasan Nyana untuk menyimpulkan adalah silogisme 5 bagian terkenal. Silogisme 5 bagian ini kemudian digunakan dalam logika dan menjadi sangat berpengaruh. Contohnya adalah ketika kita berbicara tentang hipotesa, alasan, analogi, penegas kembali, kesimpulan, dan sebagainya. Jadi contohnya adalah terdapat api di atas bukit. Itu adalah hipotesis. Dan buktinya adalah ada asap di bukit. Itu adalah alasannya. Dan analoginya adalah di mana ada asap, maka di situ ada api. Seperti contohnya di alat dapur. Ini adalah analogi. Dan hal yang mereka nyatakan adalah terdapat asap di bukit itu, dan oleh karena itu diputuskan ada api. Inilah kesimpulan mereka. Jadi mereka memiliki menggunakan 5 penyajian silogisme ini. Dan
Jadi inilah 5 langkah silogisme. Jika Anda menghilangkan bahkan 2 langkah pertama dari 5 langkah silogisme yang benar atau 2 langkah terakhir dari 5 langkah silogisme yang benar ini, maka ia akan sama dengan istilah logika atau silogisme dari filsuf Yunani Aristoteles. Jadi, ia sebenarnya sangat sama sekali. Kedua sistem logika ini berkembang di 2 daerah yang berbeda, satu di timur, satu di barat, satu di Yunani, satu di India. Tetapi mereka muncul pada waktu yang sama. Jadi orang-orang mungkin bertanya kenapa mereka muncul pada saat yang bersama, satu di barat, satu di timur, tetapi mereka mempunyai penjelasan yang sama bagaimana hal ini bisa terjadi. Jadi orang-orang mulai mempertanyakan itu. Tidak hanya mereka mempertanyakan, kadang-kadang ada orang yang menelitinya dan mengatakan, mungkin saja terdapat hubungan di antara kedua orang ini atau kedua ini. Tidak terdapat dokumen tentang hal ini, tetapi hipotesanya adalah karena 2 hal, maka mereka dapat menentukannya hal ini. Hal pertama adalah logika ini berkembang di India, barulah kemudian berkembang di Yunani. Poin yang kedua adalah bila mana kita membandingkan logika Yunani dengan logika India, maka logika India memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Jadi, mungkin saja Kaisar Yunani Alexander the Great atau Alexander yang Agung, Aristoteles itu sesungguhnya adalah tutor atau guru daripada Alexander. Jadi ketika Alexander menyerang India, terdapat koneksi ke India, sehingga logika ini diambil dari India dan kemudian dipelajari gurunya, dan gurunya itu sendiri adalah orang yang sangat pintar sekali, sehingga ia menggunakannya dan katakanlah mengembangkannya lebih lanjut. Jadi ada orang yang mengatakan hal seperti ini. Itu adalah pengenalan secara ringkas tentang sekolah dari Nyaya. Sekolah yang keempat adalah ini. Perhatikan layar ya. Yaitu Vaisesika. Sekolah Vaisesika muncul. Kita berpikir tentang yoga, dalam Samkhya, kita tahu tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada bukti terdapat Tuhan penciptaan, dan orang tidak ada Tuhan dan tidak memuja Tuhan, dan untuk alasan itu tidak ada pendukung untuk Samkhya, dan muncul yoga, ditambahkan terdapat Tuhan di sana atau dewa di sana. Sesungguhnya ada dewa. Jadi mereka menambahkan dalil pada Samkhya. Demikian juga Vaisesika melihat kesalahan di dalam Nyaya dan mereka membetulkannya dengan ciri caranya sendiri, maka muncullah sekolah Vaisesika ini. Secara tradisi, pendiri dari Vaisesika ini adalah Rishi Kanada. Atau ia mempunyai nama lamin adalah nama Kanabhubs atau Kanabhabsa. Jadi terdapat beberapa nama yang berbeda, atau juga disebut sebagai Rishi Ulugpa. Dia disebut sebagai Kanubus, pemakan biji-bijian, karena ketika dia berlatih pertapaan, ya di dalam praktis pertapaan non-Buddhis, maka ia hanya hidup dari biji-bijian tersebar dari makanan orang lain.
Dan ia memakannya karena ia memakan makanan biji-bijian atau remeh-remeh yang tertinggal ini, maka ia disebut pemakaian biji-bijian. Dan alasan disebut sebagai uluka karena cendekiawan Buddhis, ia mengatakan karena ia menentukan 6 kategori dari suara burung hantu. Ini yang disampaikan oleh cendekiawan Buddhis, tetapi Vaisasika tidak menyebutkan hal ini. Bahwa itu berasal dari nama kliennya, yaitu Uluka. Juga terdapat orang yang menyebut dia sebagai atom karena ia mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah terdiri dari atom, maka namanya adalah seperti atom. Namanya atom. Dan teks akar, teks asal untuk tradisi ini adalah Sutra Vaisesika yang ditulis oleh Rishi Kanada. Jadi ini yang dikenal sebagai teks akal atau fundamentalnya. Tetapi kapan hal ini ditulis sudah pasti tidak jelas. Satu hal yang perlu kita ingat adalah India mempunyai banyak histori sejarah, tetapi juga kayak tidak ada histori atau sejarah. Satu hal, mereka mengingat segala halnya. Mereka hanya menghafal, tetapi mereka tidak menulis. Dan karena tidak tertulis, maka para cendekiawan ini tidak dapat memfigur. Karena tidak ada bukti-buktinya, bukti-bukti tertulis. Tidak ada bukti tertulis, sehingga tidak ada bukti untuk menyatakan kapan ia ditulis. Bila mana Anda hanya mengingatnya ataupun menghafalnya, maka hafalan itu menjadi hilang. Teks itu mungkin di-memorize tapi tidak ditulis, jadi tidak bisa diperiksa, diteliti oleh para cendekiawan, dan mereka tidak menemukan bukti-bukti tentang kehadiran daripada hal teks tersebut. Ini adalah salah satu kesulitannya. Jadi beberapa peneliti mengatakan bahwa masa Sutra Vaisesika adalah sebelum munculnya agama Buddha. Ada yang mengatakan itu ada di abad pertama atau awal abad kedua Masehi. Jadi terdapat dua posisi tentang hal ini. Dan Sutra Vaisesika ini mempunyai 10 bab dan 370 bab. Komentar paling awal adalah ditulis oleh Padar Dharma Shah yang disebut sebagai koleksi sifat materi. Dan ini dianggap sebagai komentar paling awal atas Vaisesika Sutra. Dan diperkirakan ada 2 komentar sebelumnya, tetapi mereka sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimanapun juga komentar paling awal yang masih ada adalah yang ditulis oleh Padarta Dharma Masa. Bila mana kita berbicara tentang prinsip paham dari fitur yang membedakannya, maka prinsip dasar Vaisesika adalah bahwa dunia ini terbuat daripada atom. Dan atom itu adalah tidak berubah selamanya. Dan terdapat jumlah yang sangat besar sekali atau tak terhitung jumlahnya. Jadi keseluruhan dunia ini terbuat dari atau terdiri dari atom. Jadi bagaimana mereka dan atom ini harus bergabung dan berpisah, karena bagaimana ia bisa bergabung dan berpisah karena mereka mempunyai energi dan kita tidak dapat melihatnya, dan karena energi inilah maka atom bisa bergabung dan berpisah, dan kita tidak dapat melihat kekuatan yang membuatnya itu. Dan bagaimanapun juga keseluruhan dunia ini terbuat dari atom. Dan itu tidak diciptakan oleh Tuhan, mereka itu diciptakan karena kekuatan yang tersimpan atau tersembunyi. Dan mungkin saja kekuatan ini adalah kekuatan karma yang terakumulasi sebelumnya. Jadi ini yang mereka sampaikan.
Jadi intinya dari ajaran Vaisasika itu adalah penelitian atas dunia materi dan energi, dan mungkin lebih tepatnya kita mengatakan bahwa alih-alih menjadi filsafat, ia adalah merupakan fisika. Dan ini kemungkinan saja adalah merupakan tradisi pertama di India menyelidiki fisika. Jadi orang-orang memberikan dalil seperti ini. Karena ia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah terbuat daripada atau terdiri daripada atom. Dan sekolah berikutnya adalah Mimamsa. Mimamsa jadi kita tahu ada Samkhya, Nyaya, dan juga Vaisesika. Semuanya ini menerima tradisi dari Weda, tetapi tradisi mereka tidak muncul secara langsung dari literatur Weda. Namun Minamsa terdapat dua, Minamsa yang muncul sebelumnya, Minamsa yang muncul belakangan. Jadi Mimamsa awal disebut Mimamsa dan Mimamsa belakangan disebut Uttara. Jadi karena semua pandangan yang muncul langsung dari pandangan Weda, sehingga dalam sejarah filsafat India, mereka dianggap sebagai pandangan ortodoks yang paling ortodoks. Jadi inilah yang dikatakan secara umum. Ketika kita berbicara tentang Mimamsa, awalnya ia adalah dua sekolah. Yang pertama adalah Purusa dan Purva dan yang awal, dan Uttara yang belakangan muncul. Jadi dia muncul menjadi dua sekolah. Jadi apa yang menyebabkan berkembangnya dua sekolah ini? Karena sebagian besar pandangan saat itu mereka tidak berpandangan bahwa tidak ada Tuhan atau menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak terdapat bukti terdapatnya pencipta dunia ini. Jadi pada dasarnya filsafat itu mengarah ke ateis, tetapi tidak menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tetapi mereka hanya menyatakan tidak terbukti. Hanya Lokendwara yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Jadi Mimamsa berkembang untuk menjunjung tinggi dan melestarikan pandangan tradisional. Jadi mereka mempertahankan tradisi-tradisi ini, dan pada saat ini Samkhya seperti meruntuhkan filsafat Brahmana dan agama umat Buddha, menghilangkan perbedaan kasta dan mengajarkan bahwa ritual tidak ada artinya, dan dua ini sangat berpengaruh. Dan karena itu pada periode Mimamsa berupaya keras mengajarkan bahwa ritual masih penting. Dan mereka menjelaskan mengapa ritual itu sangat penting sekali. Dan kemudian Vedanta menegaskan bahwa filsafat dari Weda dan mengatakan bahwa dunia memiliki pencipta dan segalanya.
Jadi Vedanta mempropaganda daripada maksud Upanaksa Lama dan Brahma dan melestarikan dan menyebarkannya. Dan ia menjadi seperti ibu dari semua filsafat Hindu modern di India, filsafat India atau Hindu modern. Dan pendiri Mimamsa awal, ia adalah Rishi Jaimini. Jaimini adalah nama pendirinya, Rishi Jaimini. Kembali lagi, kapan kelahiran kematiannya kita tidak tahu sama sekali. Secara tradisional dikatakan bahwa ia menulis Sutra Mimamsa sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Namun bagaimanapun juga, namun apakah sekolah daripada Mimamsa ini mempunyai pengaruh dari Sutra Mimamsa atau tidak? Para peneliti masih melakukannya. Jika kita melihat kitab suci Buddhis dalam bahasa Cina, jadi agama Buddha berkembang dulu di Cina baru ke Tibet, bukan? Jadi ketika kita melihat teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina lebih awal daripada diterjemahkan Tibetan, dan kalau kita melihat dari teks-teks dalam bahasa Cina, itu hanya muncul pada dikatakan bahwa Mimamsa hanya muncul pada periode selanjutnya. Yang paling awal adalah dalam komentar tentang pelita kebijaksanaan. Demikian juga dalam risalah Guru Dhamma Kirti Jarum Wajra, kita perhatikan hal ini, kita dapat melihat bahwa Mimamsa berkembang antara abad 5 atau 6 sebelum Masehi. Dan Sutra Mimamsa ini memiliki 12 bab dan 60 bagian dan terdiri dari 2742 stanza. Dan di antara teks-teks sutra ini, maka di antara 6 sekolah ini, ia adalah teks akar yang terpanjang. Di antara sekolah-sekolah lain tidaklah demikian panjang. Jadi ia sampai ribuan stanza ataupun bait. Komentar paling awal tentang Sutra Mimamsa yang kita miliki adalah yang ditulis oleh Savara, yang disebut sebagai Savara Bhasyah ataupun komentar Savara. Ini adalah merupakan komentar paling awal tentang Sutra Mimamsa. Dan digunakan oleh Mimamsa akhir sebagai sumber. Dan komentar ini membuat perbedaan yang sangat jelas sekali antara Mimamsa dan Vedanta. Jadi Mimamsa dan Vedanta itu adalah satu sekolah yang kemudian berkembang menjadi dua. Jadi di dalam tulisan ini ia membedakan dengan jelas antara Mimamsa dengan Vedanta. Dan paham daripada Mimamsa adalah terutama setiap orang memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab itu adalah untuk mempraktekkan ritual yang diajarkan di dalam Veda. Anda harus mempraktekkan ritual yang diajarkan di dalam Veda. Contohnya adalah puja yang dilakukan oleh para anggota sangha kita di wihara. Contohnya seperti itu. Dan di Veda tentunya banyak sekali ritual dan praktek-praktek sejenis, bukan? Dan ia juga menjelaskan kenapa alasan-alasannya. Dan mendorong orang-orang untuk terlibat dan mempraktekkannya.
Jadi dalam hal filsafat banyak diceritakan, tapi mungkin lebih tepat kita menyebutnya sebagai sekolah ritual daripada filsafat, karena ia lebih mengembangkan ritual dan tidak begitu mengembangkan di filsafat. 종아레스 디그 다데 가라서 르지에 당보 방송데 주 딱바 런중 다사디 다데 딱바레스라 다 르지에 게좀 휴인스라로 Jadi 르지에 고란 mereka mengatakan bahwa Weda itu adalah penting karena katakan Weda itu adalah kekal dan para rishi mendengarkannya, menuliskannya. Jadi pada umumnya Mimamsa mungkin tidak mempunyai banyak posisi tentang filsafat, tetapi mereka terutama terlibat dalam ritual. Kenapa dia dianggap sebagai salah satu dari 6 sekolah ortodok? Walaupun di dalam hal filsafat mereka tidak berkembang demikian banyak, tetapi cara mereka menjelaskan tentang teks-teks itu adalah sangat khusus sekali. Jadi cara pertama mereka menjelaskan tentang teks-teks dan mereka juga memunculkan semua logika keraguan-raguannya, dan mereka juga menyajikan tentang ini dan juga buktinya dan sebagainya, dan juga menyetujui posisi mereka sendiri dan menolak tentang posisi dari tradisi lain. Jadi mereka mempunyai teks seperti ini. Mungkin kita akan berbicara tentang sekolah yang kedua dari sekolah ini. Cabang kedua dari Mimamsa adalah yaitu Vedanta, dari ke-6 sekolah ortodok Hindu. Pendiri daripada Vedanta pertama, Vedanta dan Mimamsa adalah satu, seperti saya jelaskan, dan kemudian ia berkembang menjadi 2. Dan Mimamsa terutama berdasarkan keempat Weda dan juga Brahmana. Dan untuk itulah maka mereka disebut sebagai Mimamsa awal. Anda juga dapat menyumbangkan sebagai Mimamsa ritual. Dan kemudian Vedanta di antara literatur Vedik, ia mengembangkan filsafat dalam Upanishad atau bagian dari kebijaksanaan Upanishad. Jadi ialah disebut sebagai Mimamsa belakangan atau bagian akhir ataupun jana Mimamsa. Inilah yang dijelaskan. Jadi Vedanta juga ia juga mempunyai pengaruh dari Brahma, jadi ia juga disebut sebagai Brahma Mimamsa. Jadi secara ringkas, Mimamsa dan Vedanta adalah merupakan representasi penting daripada ortodoks, sekolah-sekolah ortodoks ini. Karena Mimamsa
seperti sumber pada untuk praktis ritual Hindu saat ini, dan Vedanta adalah sumber untuk pandangan daripada Hindu. Alasan kenapa berpisah menjadi dua dan mengapa mereka menjadi dua sangat sulit sekali untuk memberikan jawaban yang spesifik. Namun bagaimana, kalaupun juga kalau kita melihat teks yang ditulisnya, di dalam Brahma Sutra dikatakan terdapat tujuan utama yang dicapai, dan di Vedanta memang saya mengatakan bahwa tujuan akhir adalah mencapai pembebasan. Vedanta dan Mimamsa mengutamakan aspek utama adalah tentang ritual. Badrai yana lagumde oda dinde changsung sangbu lambasa ti bare mingxian liya. Jadi perbedaannya bagi Vedanta itu tujuan akhir adalah pembebasan manusia, Purusa Sarta, dan bagi Mimamsa itu adalah ritual ataupun pengorbanan. Dan risalah terpenting dari tradisi ini adalah yang satu teks risalah yang disebut Pracana Bauddha yang ditulis oleh Gaudapada. Kemudian terdapat juga cendekiawan yang terkenal yang disebut sebagai Adi Sankara. Adi Sankara yang pada dasarnya menetapkan makna Brahma Sutratra yang mendirikan di Advaita Vedanta yang mendalam. Labardo Shangarri Tiala Pabegi, Changbasa Dedam, Ume Shuni Shebe, Tungi. Jadi kedua teks ini sangat berpengaruh di dalam non-Buddhis, dan secara khusus dan bahkan di dalam Vedanta juga mengatakan bahwa Sankara adalah seorang Buddhis yang sesungguhnya ia adalah seorang Buddhis, karena secara khusus pandangan Sankara sangat dekat dengan pandangan jalan tengah Buddhis. Jadi saya tidak ada waktu untuk berbicarakan ini, mungkin di masa yang akan datang saya akan berbicara lebih detail. Jadi secara umum kita mempunyai Vedanta, dan Vedanta sangat berkembang di India. Dan ketika kita berbicara melihat dalam India, literaturnya dan tradisinya dan sebagainya, kita bisa melihat terdapat sedemikian banyak sekali jejak-jejak yang ditinggalkan di dalam oleh Vedanta ini dalam budaya dan juga tradisi mereka. Dan sebenarnya asal daripada teks mereka itu adalah Brahmana, walaupun mereka mengatakan bahwa asalnya daripada teks Upanishad.
Jadi sesungguhnya Brahmana itu adalah merupakan teks awalnya, tetapi untuk teks-teks untuk dipakai untuk filsafatnya, maka itu adalah Upanisha, bagian daripada Bhagavad Gita. Jadi di sini terdapat Brahma Vidya. Jadi ini diakui oleh sekolah dan mereka khusus meneliti hal ini. Dan waktu berkembangnya adalah mungkin adalah sudah setelah sekolah 6 sekolah ortodok Darsana tersebut, dan mungkin itu sudah zaman masa Masehi. Mungkin ketika saya berbicara tentang sebelum Masehi dan Masehi, mungkin banyak sekali apa perbedaannya. Mungkin apa yang disebut banyak yang nggak tahu, karena mungkin juga banyak komunitas kita yang tidak pergi ke sekolah. Jadi mungkin akan berbicara tentang apa itu perbedaan daripada Masehi dan sebelum Masehi. Mungkin kita akan jelaskan besok. Rizye thaba dizo, duzu ningbo de karasa ko la kunjeb de mawe lu rdo wa. La kunjeb de mawe lu sa. La kunjeb de mawe lu sa karasa na da karasa jigdian thamje di. Dan hal paham yang diakui oleh Vedanta ini bahwa ia mempunyai satu Tuhan, bahwa segala sesuatu di dunia adalah Brahma, semua muncul dari Brahma, dan pada akhirnya semua akan larut menjadi Brahma atau ke dalam Brahma. Jadi dikatakan bahwa Brahma, tapi Brahma itu bukan seperti dewa individu, tetapi adalah seperti segala dunia ini adalah muncul daripada Brahma. Jadi dan Visakha mengatakan bahwa segala sesuatu adalah terbuat dari atom, tetapi Brahma mengatakan bahwa mereka adalah bukan entitas, mereka adalah satu secara esensi. Kita mengatakan segala sesuatu itu adalah hakikat dari segala sesuatu adalah Dhamma Dhatu. Dan ini mengatakan dan mereka menjelaskannya adalah Brahma secara alami. Jadi sesungguhnya ini dua hal adalah sangat dekat atau sama. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya secara detail, dan saya juga agak capek hari ini, dan juga sangat sulit untuk Anda memahami semua ini juga. Saya juga tidak perlu untuk masuk terlalu detail saat ini, mungkin. Jadi di sini saya akan memberikan satu ringkasan di sini. Jadi mungkin ada yang saya memberikan, ada yang nggak memberikan ringkasan, mungkin tidak begitu bagus. Jadi ringkasannya, saya pada dasarnya memberikan ringkasan tentang 6 sekolah ortodoks itu. Mungkin kalau paham prinsipnya, mungkin saya harus mempelajari menyelidiki baik, melirik lebih banyak. Bila saya harus mengajarkan untuk Anda pahami, maka saya harus mengajar dengan detail, tetapi itu tidak ada waktu. Tetapi kalau secara ringkas Anda tidak bisa mengerti. Dan Samkhya itu mempunyai dua paham, yang satu bahwa segala dunia ini mempunyai dua konstituen asal Samkhya. Dan Yoga mengatakan bahwa terdapat satu Iswara atau Tuhan atau Dewa yang menciptakan yang melampaui segala sesuatu, ataupun dan Nyaya menyatakan menentukan
segala sesuatu itu berdasarkan logika, dan Vaisasika itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu dunia ini berasal daripada atom yang permanen yang tidak terhingga jumlahnya, dan Mimamsa mengatakan bahwa makhluk di dalam Weda adalah merupakan makhluk alami yang tertarik di dalamnya, dan Vedanta menjelaskan mengatakan bahwa diri dan Brahma adalah sama. Jadi secara ringkas, ketika kita berbicara tentang Samkhya dan Yoga, mereka pada prinsipnya adalah sama. Dan mereka mengambil semua logika dari sekolah Samkhya, dan sebagai tambahan mereka tambahkan. Samkhya mengatakan tidak ada Tuhan pencipta dan tidak ada bukti untuk itu, dan sekolah yoga mengatakan terdapat hal itu, yaitu Iswara. Dan Dewa Iswara ini adalah fokus pada meditasi, dan tapi mereka tidak begitu tertarik dengan meneliti Tuhan itu secara logika dan sebagainya. Jadi mereka itu antara Samkhya dan Yoga itu adalah seperti abang adik. Dan Nyaya, mereka selalu berbicara tentang logika dan validitas. Dan akhirnya tujuannya adalah berjuang untuk mencapai pembebasan. Jadi sesungguhnya sorry, tadi saya kehilangan koneksi dengan bahasa Inggris. Mimamsa, mereka menekankan pada ritual. Jadi sangat sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa itu adalah filsafat, sekolah daripada filsafat. Dan Vedanta menekankan filsafat daripada Upanisha. Jadi pada dasarnya terdapat 6, kita katakan ada 6 sekolah ortodoks, tetapi ketika kita melihat pada sesungguhnya terdapat hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah Samkhya, dan ini adalah pandangan yang non-teis, yang jadi kalau kita mau mempertahankan pandangan ortodoks yang memiliki Tuhan, maka mungkin itu juga adalah Vedanta yang boleh dikatakan lebih sesuai. Jadi inilah sebabnya kenapa ia dianggap penting dalam tradisi Hindu. Apakah ke-6 sekolah ini muncul sebelum agama Buddha? Ada yang mengatakan sebelum Buddha, mungkin ada, ia sudah muncul sebelum Buddha, tapi sebenarnya tidak kepastian tentang hal ini. Seorang cendekiawan Jepang, Kimura Taiken, apa yang ia katakan adalah Vedanta, Yoga, Vaisasika, dan kehilangan suara lagi.
다와나 아란소리야 지 또게 대추 세제 대센지리아 직샤바디 갸나나라 시라에서 말에 갸나기 게라 게토 나슈나라 시라에서 말에 얘네 다는 자르뱅기 미디즈 게 시라지 싱게메비 인두사네 아라도 다다 용라래야 수균 토래야 갸나가 나로래 임비나 지 덤바추 무디 덤바추 제지 셰바마도 또게 대추사 거데 셰도 싱게 자와는 민두지 개바데 송도와 어때나 알아서 비균 안 되나라 내수 되는 차도 알아서 비균 안 되나라 또게 대추사 그 대진지도 쇠샤바지 여마로 다는 이 제라바다 제바와다 데서도 망고지 셰들이 이나들 카톤에 예데베 소시바 되게 이제 좀다도 카톤이 여러 마도지 되게 대진지도 챤네 엔 델레 또게 대추가 좀더 주스 민다샤바지 바지 여마로 지단 또게 대추사기 좀다디 대진지도 챤네 지가데 바지 야갈에 임비네 더주로 유트라리아 녜웨 니두기 달론 Jadi, 야자 카셰가 나 bila mana kita bila mana kita mengambil keseruan itu hanya berkembang di awal abad di India. Di masa lampau, mereka berbicara tentang 6 sekolah ini, tetapi cara mereka mengkelompoknya seperti saya jelaskan saat ini, seperti itu adalah berbeda dengan cara saya menyampaikan saat ini, dan cara yang berbeda untuk mengurutkan daripada ke-6 sekolah ini. Namun bagaimana juga di dalam filsafat India kuno, mereka menjelaskan tentang filsafat Brahmani adalah tentang ke-6 darsana ini atau 6 sekolah ortodoks ini. Dan untuk alasan itulah maka kita tidak ada pilihan, maka kita harus menjelaskan ini juga. Dan untuk alasan inilah, untuk membuatnya lebih mudah untuk menjelaskannya, saya sudah memberikan penyajian daripada tentang 6 sekolah ortodoks ini, dan inilah untuk hari ini. Saya sudah berbicara tentang 6 sekolah ortodoks ini. Jadi sangat sulit sekali untuk menceritakan 6 sekolah filsafat ini secara dalam satu hari, namun bagaimanapun juga saya sudah menjelaskannya. Jadi perubahan jadwal terjadi di mana besok adalah 7 September, jadi kita ada teaching-nya, tanggal 8 kita libur. Kita akan masuk pengajaran lagi pada 9.10, 11 kita akan libur, dan kita akan ajar lagi 12.13. Rencana awal adalah selesai pada tanggal 12, tapi kita harus extend lagi 1 hari. Anda mungkin berpikir, mungkin ini nggak akan berakhir, tambah terus. Sebenarnya juga agak gampang untuk menambah hari. Jadi mulai besok saya akan memberikan pengenalan pada sekolah non-Buddhis juga, dan juga tentang sekolah Zen. Dan setelah 2 hal ini, maka saya akan berbicara tentang agama Buddha. Jadi terdapat 4-5 hari untuk berbicara tentang agama Buddha. Jadi saya akan menyampaikan sebisa mungkin beberapa hari ini. Tapi saya juga tidak akan buru-buru akan hal ini. Karena kita tidak selalu mempunyai kesempatan untuk hal ini. Jadi kalau kita terburu-buru, maka banyak sekali yang mungkin tertinggal. Jadi saya tidak akan berburu-buru. Saya akan menjelaskannya. Kita berbicara tentang mantra sesungguhnya, namun kita bergerak seperti kura-kura.
topiknya adalah tujuannya adalah berbicara tentang mantra. Tetapi terdapat sedemikian banyak hal yang perlu disampaikan. Terdapat sedemikian banyak latar belakang sejarah yang perlu kita bicarakan. Mungkin awalnya saya berpikir untuk berbicara dengan cara yang lebih sederhana, tetapi ini menjadi lebih komplit dan semakin banyak dan seterusnya. Jadi mungkin kita akan memulai berbicara topik tentang Buddhisme besok. Jadi umumnya berbicara tentang filsafat ini jauh lebih sulit daripada membaca topik lain, dan sumbernya juga dari sedemikian banyak bahasa dari Cina, Inggris, dan Jepang, dan kita harus menggali semuanya dari sana. Ada yang saya dapat tangani, ada yang tidak juga dapat saya tangani, dan saya harus meminta bantuan orang lain. Jadi saya sendiri pun tidak mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Jadi boleh dikatakan untuk ajaran ini, saya sudah menggunakan sedemikian banyak waktu untuk mempersiapkannya. Dan bahkan boleh dikatakan hanya 50% maksimal yang dapat saya di sini dari saya kaji. Sekarang kita akan masuk doa dedikasi.